kalian tahu nggak? Kesamaan orang sukses itu adalah punya keunggulan dan nguasain skill-skill penting. Bayangin kalau kalian tahu dan punya 10 skill yang bakal berguna seumur hidup, hidup kalian jadi lebih easy kan? Tapi saya yakin kalian pasti banyak yang belum tahu atau belum nyadarin pentingnya semua skill ini. Atau mungkin kalian udah tahu tapi belum menerapkannya. Makanya simak baik-baik, karena di video ini kita akan bahas 10 skill paling berharga yang bisa kalian kuasai, yang dampaknya besar banget buat kehidupan pribadi dan profesional kalian. Dan begitu kalian menguasainya, skill-skill ini bakal terus bermanfaat selamanya. Oke, udah siap naik level? Saksikan terus video ini sampai habis. Oke, kita mulai dari skill pertama, belajar cara belajar. Kalian pernah nggak sih ngerasa stuck pas lagi belajar sesuatu yang baru? Kayak udah belajar mati-matian tapi nggak ada progres yang berarti gitu. Nah, ternyata itu tandanya kalian belum menguasai skill belajar cara belajar ini. Belajar cara belajar itu maksudnya gimana sih? Jadi intinya, kalian harus paham gimana cara otak kalian menyerap informasi dengan optimal. Karena setiap orang punya gaya belajar yang beda-beda. Ada yang lebih gampang paham kalau dijelasin secara visual, ada yang harus dengerin penjelasan, ada juga yang mesti praktek langsung. Gini deh analoginya, belajar itu ibaratnya kayak mendaki gunung. Kalau kita nggak tahu jalurnya, nggak bawa perlengkapan yang sesuai, pasti bakal susah banget sampai ke puncak. Tapi begitu kita udah paham, punya peta yang jelas, bawa peralatan lengkap, pasti perjalanannya jadi lebih lancar kan? Nah makanya, dengan nguasain skill belajar, cara belajar ini, apapun yang mau kalian pelajari jadi lebih cepat dikuasai deh. Ini bener-bener skill fundamental yang bakal bikin proses pengembangan diri kalian jadi lebih cepat. Bahkan ada tuh penelitian yang nunjukin, anak-anak yang diajarin skill ini, prestasi akademisnya meningkat pesat loh dibanding yang enggak. Keren banget kan? Jadi jangan ragu buat luangin waktu ngulik dan eksplorasi gaya belajar yang paling cocok buat kalian ya. Ini investasi jangka panjang yang nggak bakal bikin rugi deh. Skill selanjutnya yang nggak kalah penting nih guys, yaitu kemampuan beradaptasi. Soalnya zaman sekarang ini semuanya berubah dengan cepet banget. Teknologi, tren, cara kerja semuanya dinamis abis. Kalau nggak bisa adaptasi, bisa-bisa kita ketinggalan kereta nih. Gini deh, coba deh bayangkan gimana rasanya kalau dilempar ke tengah hutan belantara yang sama sekali asing buat kita. Pasti yang ada di pikiran kita cuma satu, aduh gimana ya caranya bertahan hidup di sini? Nah, situasi kayak gitu tuh mirip banget sama situasi yang sering banget kita hadapin sehari-hari. Buat kalian yang masih kuliah, pasti tahu banget kan perubahannya sekarang seberapa masif. Belajar yang tadinya tatap muka, tiba-tiba mesti online. Buat yang udah kerja juga sama aja, meeting yang tadinya harus di kantor sekarang bisa dari rumah aja. Belum lagi kalau kita ngomong soal teknologi ya, itu mah berubahnya udah kayak kedipan mata aja saking cepatnya. Nah makanya guys, kalau mau tetap eksis dan gak gampang kudet, kita harus punya skill adaptasi yang tinggi. Caranya tuh bisa dimulai dari yang simple dulu. Misalnya kayak berani keluar dari zona nyaman, belajar hal-hal baru, atau nggak gampang nolak perubahan. Ada tuh quote bagus dari Charles Darwin yang bilang, bukan yang terkuat atau terpintar yang akan bertahan, tapi yang paling adaptif terhadap perubahan. Jadi intinya, mau nggak mau, suka nggak suka, kita mesti bisa beradaptasi kalau mau survive. Nah sekarang kita beralih ke skill yang sering banget diremehkan nih, kecerdasan emosional alias EQ. Jangan salah loh, faktanya tuh EQ itu sama pentingnya, bahkan kadang lebih penting dari IQ. Masih banyak tuh yang ngira kalau jago di sekolah dapat nilai bagus langsung dijamin sukses. Padahal enggak guys, sukses itu bukan cuma soal kemampuan akademis doang, tapi lebih ke gimana kita bisa ngelola emosi, berempati sama orang lain, dan bekerja sama dalam tim. Gini deh, kalian pasti pernah kan ketemu sama orang yang pinter banget tapi sombong dan gak bisa kerja bareng, atau yang emosinya meledak-ledak, sekalinya dapat tekanan langsung stres berat. Nah orang kayak gitu tuh biasanya EQ-nya lebih rendah meskipun IQ-nya tinggi. Ada tuh penelitian dari Universitas Harvard, hasilnya menunjukkan kalau keterampilan lunak kayak EQ menyumbangkan 2 kali lipat lebih besar dibandingkan keterampilan teknis kayak IQ untuk kesuksesan seseorang. Gimana? Ngaruh banget kan? Intinya sih, dengan kecerdasan emosional yang tinggi, kita bisa tetap tenang dan berpikir jernih dalam situasi apapun. Kita juga jadi lebih peduli dan pengertian sama orang lain. Nah ini nih, kualitas yang dicari banget sama perusahaan, bahkan lebih dari kemampuan teknis. Nah setelah kecerdasan emosi, kita lanjut ke skill komunikasi yang efektif nih guys. Buat kalian yang kepingin sukses di karir atau bisnis, ini tuh kemampuan yang wajib banget dikuasain. Komunikasi yang efektif itu bukan cuma soal ngomong lancar loh ya, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa nyampain pesan dengan jelas, ringkas, dan persuasif.
Jadi orang yang kita ajak ngobrol tuh bisa langsung paham dan tergerak buat ngelakuin apa yang kita mau. Gampangnya tuh gini, coba deh inget-inget, pasti kalian pernah kan ngalamin lost in translation gitu. Maksudnya apa yang ada di kepala kita sebenarnya udah jelas banget, tapi begitu diucapin jadi rancu dan malah bikin bingung yang dengerin. Nah itu tandanya komunikasi kita belum efektif. Atau pernah juga nggak sih, kita pengen banget bujuk seseorang buat ngelakuin sesuatu, tapi ternyata respon mereka datar aja. Nah makanya guys, kalau pengen ide dan keinginan kita bisa dimengerti dengan baik sama orang lain, kita harus asah nih kemampuan komunikasinya. Ada beberapa tips yang bisa dicoba nih. Pertama, sebelum ngomong coba deh perjelas dulu apa sebenarnya yang mau kita sampaikan. Apa sih intinya, terus apa fakta dan data pendukungnya. Kedua, pilih kata-kata yang simple dan gampang dipahami. Jangan pakai istilah yang terlalu teknis atau berbelit-belit. Ketiga, latih gimana caranya ngomong yang persuasif. Terakhir, jangan lupa buat selalu dengerin dan perhatiin respon mereka. Practice makes perfect guys. Jadi makin sering kalian latihan, makin jago juga deh komunikasinya. Skill selanjutnya yang nggak boleh dilewatin nih guys, yaitu seni menjual dan negosiasi. Tunggu dulu, sebelum kalian bilang, lah kan gue bukan sales atau marketing. Stop dulu, karena menjual dan negosiasi itu bukan cuma berlaku di dunia bisnis aja loh. Coba deh sekarang pikirin, dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti pernah dong menjual ide, opini, atau bahkan diri kalian sendiri. Entah itu pas lagi interview kerja, PDKT sama gebetan, ataupun lagi ngeyakinin ortu buat dapet izin hangout. Nah itu semua sebenarnya bentuk penjualan loh guys. Dan itu artinya, mau nggak mau, sadar nggak sadar, seni menjual dan negosiasi itu udah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Makanya penting banget buat kita kuasain skill ini. Terus skill negosiasi juga nggak kalah penting loh. Ini tuh soal gimana kita bisa mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan buat kedua belah pihak. Bayangin deh, dari tawar-menawar harga di pasar sampai deals bisnis bernilai miliaran, semua perlu negosiasi kan? Tips buat jago negosiasi itu sebenarnya simple aja sih. Pertama, riset dulu sebanyak mungkin tentang apa yang mau kita negosiasiin. Kedua, coba tebak apa kira-kira keinginan dan kebutuhan pihak lawan. Ketiga, tetap tenang dan jangan gampang kepancing emosi. Dan terakhir, jangan takut buat ngasih dan nerima tawaran. Jadi kesimpulannya guys, seni menjual dan negosiasi itu emang seni. Butuh latihan berkali-kali, peka sama lawan bicara, dan kreatif buat saling menguntungkan. Tapi begitu kalian udah jago, percaya deh, hidup jadi lebih gampang. Nah sekarang kita lanjut ke skill yang sering banget diabaikan nih guys, yaitu mendengarkan dengan seksama. Jangan salah loh, dengerin orang tuh beda banget sama sekedar denger. Coba deh sekarang kalian pikir berapa banyak sih orang di sekitar kita yang bener-bener merhatiin dan paham sama apa yang sebenarnya kita omongin. Yang nggak cuma manggut-manggut aja tapi sebenarnya pikirannya kemana-mana. Dikit banget kan? Nah itu dia guys, mendengarkan dengan seksama alias active listening itu ternyata nggak gampang. Butuh fokus, empati, dan kesabaran ekstra. Karena sebenarnya sih, semua orang itu pengen banget didengarkan dan dimengerti. Ada pepatah lama yang bilang, Tuhan ngasih kita 2 telinga dan 1 mulut supaya kita lebih banyak dengerin daripada berbicara. Jadi intinya, dengan jadi pendengar yang baik, kita sebenarnya lagi membangun komunikasi dan hubungan yang lebih dalam sama orang lain. Mau itu sama pasangan, keluarga, teman, atau rekan kerja. Terus gimana sih caranya supaya kita bisa jadi good listener? Ada beberapa tips nih yang bisa dicoba. Pertama, fokus 100% sama lawan bicara kita. Simpen dulu tuh HP, jangan lirik-lirik layar laptop, tatap mata mereka dan kasih respons yang tepat. Kedua, coba deh listen between the lines. Maksudnya jangan cuma dengarkan kata-katanya aja, tapi juga perhatiin nada bicara, ekspresi wajah, sama bahasa tubuh mereka. Ketiga, jangan buru-buru motong pembicaraan atau ngasih solusi. Kadang orang tuh cuma butuh divalidasi dulu perasaannya, bukan langsung dikasih obat. Keempat, kalau udah selesai, coba ulangi poin-poin utama yang mereka sampaikan. Terakhir, jangan lupa juga buat open-minded dan nggak judgmental. Setiap orang kan punya pandangan dan pengalaman hidup yang beda-beda. Jadi dengerin aja dulu, pahami perspektif mereka, baru deh kasih masukan kalau emang diminta. Ingat-ingat kata bijak dari Ernest Hemingway, saat orang lain berbicara, dengarlah secara utuh. Kebanyakan orang bahkan tidak pernah mendengarkan. Jangan sampai ya kita jadi kebanyakan orang yang dia maksud. Nah sekarang kita masuk ke skill yang terberat nih guys, yaitu motivasi diri. Berat kenapa? Karena sebenarnya musuh terbesar kita dalam mencapai sukses tuh, ya diri kita sendiri. Kok gitu? Iya, soalnya seringkali yang bikin kita kehambat dan nggak maju-maju tuh kendala internal, bukan eksternal. Coba deh sekarang kalian inget-inget, berapa kali sih dalam sehari kita ngobrol sama diri sendiri? Entah itu lagi mikirin tugas kantor, lagi overthinking sama pasangan, atau bahkan sebelum tidur. Nah, isi obrolan kita sama diri sendiri itu sebenarnya udah jadi semacam self-talk atau sugesti buat bawah sadar kita loh.
Kalau obrolan kita positif, optimis, dan penuh semangat, ya itu artinya motivasi internal kita lagi bagus-bagusnya. Tapi kalau yang muncul malah kekhawatiran, pesimisme, sama alasan-alasan, ya jangan heran kalau kita jadi malas ngapa-ngapain. Ada penelitian menarik tentang Pygmalion Effect yang dilakuin sama Robert Rosenthal. Jadi ceritanya, dia ngasih tahu guru-guru kalau murid-murid tertentu itu punya potensi lebih dibanding yang lain. Padahal sebenarnya itu random aja. Hasilnya benar-benar terjadi deh. Murid-murid yang dikasih label berpotensi itu nilainya jauh lebih bagus dari yang lain. Nah itu dia guys, self-talk yang positif sebenarnya jadi semacam Pygmalion Effect juga buat diri kita sendiri. Kalau kita yakin dan terus bilang ke diri sendiri kalau kita pasti bisa, ya kemungkinan besar bakalan kejadian beneran. Karena yang namanya motivasi itu kan datangnya dari pikiran dan hati kita sendiri. Jadi mulai detik ini, coba deh lebih aware sama obrolan kita sama diri sendiri. Ganti tuh kata-kata yang pesimis jadi optimis. Yang tadinya, aduh gue nggak bisa, jadi gue pasti bisa kalau berusaha. Atau yang awalnya, ini terlalu susah, jadi ini tantangan yang harus gue taklukkan. Oke guys, sekarang kita sampai di skill kedua, paling nggak enak setelah motivasi diri, yaitu disiplin diri. Loh kok nggak enak sih? Ya iyalah, soalnya disiplin itu kan artinya memenjarakan keinginan kita demi tujuan yang lebih besar. Tapi beneran deh guys, disiplin diri itu penting banget buat kesuksesan kita. Karena kalau nggak disiplin, rencana dan target kita sih boleh tinggi, tapi ujung-ujungnya nggak bakalan kesampean. Soalnya kan yang namanya rencana itu harus dieksekusi konsisten setiap hari. Nah disinilah disiplin diri berperan. Itu dia bedanya orang sukses sama orang biasa. Yang sukses tuh selalu ngutamain disiplin di atas segalanya. Mereka ngelakuin apa yang harus dilakukan bahkan ketika sebenarnya males banget. Mereka tetap jalanin rencana bahkan ketika nggak ada yang lihat. Tapi tenang guys, disiplin itu juga bukan berarti jadi kaku dan nggak fleksibel ya. Maksudnya, kita bisa kok sesekali reward diri sendiri kalau sudah konsisten. Misalnya, kalau udah seminggu penuh rajin olahraga, hari Minggu bolehlah makan sepuasnya sambil nonton Netflix seharian. Ada nih quote dari Jim Rohn yang bagus banget. Disiplin adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian. Jadi sebenarnya disiplin itu ibarat jembatan yang menghubungkan kita ke kesuksesan. Tanpa ada jembatan itu, sebagus apapun tujuan kita di seberang sana, ya nggak bakalan nyampe-nyampe deh. Percaya deh, kalau kita udah jago mendisiplinkan diri sendiri, bakal lebih gampang mengejar semua mimpi-mimpi kita. Karena kata kuncinya cuma satu, konsisten. Wah, sekarang kita udah masuk ke skill yang sangat krusial nih guys, yaitu manajemen waktu. Ini tuh sebenarnya pengembangan dari skill disiplin diri yang tadi udah kita bahas. Intinya, gimana caranya kita mengoptimalkan waktu yang terbatas supaya bisa mencapai target maksimal dalam satu hari. Sering banget kan kita dengar orang bilang, kurang waktu nih, atau gila sibuk banget gua seharian. Padahal, kalau kita periksa lagi, banyak juga tuh waktu yang sebenarnya terbuang sia-sia. Entah karena kelamaan nongkrong ngobrol nggak jelas, keasikan scroll-scroll sosmed sampai lupa waktu, atau nunda-nunda nggak karuan. Nah makanya guys, manajemen waktu itu penting banget deh untuk kita kuasai. Ada beberapa tips nih yang bisa kita coba buat mulai manage waktu dengan lebih efektif. Pertama, bikin skala prioritas. Di awal hari, coba deh list dulu apa aja yang harus dilakukan hari itu. Mana yang paling krusial dan penting, mana yang bisa ditunda. Kalau bisa sih, kerjain yang paling susah dulu deh di pagi hari, biar nanti sorenya lebih santai. Kedua, buat jadwal harian dan berusahalah untuk stick to it. Kalau kita cuma mengandalkan memori aja, pasti deh bakal ada yang kelewatan. Jadi, biasakan nulis jadwal harian, entah di buku agenda, atau pakai apps kayak Google Calendar atau Google Keep. Ketiga, hindari multitasking. Ini tuh mitos banget guys, yang katanya multitasking bikin kita lebih produktif. Faktanya adalah, otak kita lebih optimal kalau fokus ngerjain satu hal dalam satu waktu. Jadi daripada ngurusin 5 hal sekaligus dengan hasil setengah-setengah, mending selesain dulu satu hal sampai tuntas, baru pindah ke tugas berikutnya. Terakhir, belajarlah untuk bilang tidak pada hal-hal yang nggak penting. Ini susah banget guys, karena kadang kita nggak enak sama orang lain atau nggak mau dibilang nggak suportif. Tapi percaya deh, kalau memang bukan prioritas kita, ya nggak apa-apa untuk nolak dengan sopan. Orang lain juga pasti paham kok. Ada kutipan terkenal dari Peter Drucker nih, sampai kita bisa mengatur waktu, kita tidak bisa mengatur hal lain. Pokoknya, manajemen waktu yang baik itu adalah tentang kerja cerdas, bukan cuma kerja keras. Gimana caranya supaya kita bisa mencapai hasil maksimal dalam waktu yang minimal. Jadi kunci suksesnya ya cuma 3 itu tadi. Tentuin prioritas, komitmen sama jadwal, dan fokus ngerjain satu hal dalam satu waktu. Oke guys, sekarang kita sampai di the last but definitely not the least, skill yang paling fundamental dalam hidup kita, self-respect alias menghargai diri sendiri.
Mau sesukses apapun kita, sepintar apapun, seproduktif apapun, kalau nggak punya rasa hormat sama diri sendiri, ya sama aja bohong tuh. Self-respect itu adalah tentang memperlakukan dan memandang diri kita dengan penuh martabat. Nggak melulu soal ngegas terus atau jadi egosentris ya, tapi lebih ke arah knowing our self-worth dan nggak gampang diinjak-injak sama orang lain. Coba deh sekarang tanya diri kalian masing-masing, sudah cukup respect belum sih sama diri sendiri? Pernah nggak merasa insecure sampai akhirnya meragukan kemampuan diri? Atau malah terlalu sering minta validasi dari orang lain atas setiap pencapaian kita? Nah itu tandanya guys, kita masih perlu kerja keras untuk membangun self-respect kita. Karena kalau sudah kuat rasa hormatnya sama diri sendiri, apapun kata orang, kita nggak akan goyah. Mau dipuji, alhamdulillah. Tapi kalau dikritik atau ditolak pun, kita tetap bisa move on karena yakin sama nilai diri sendiri. Ada quote dari Joan Didion, untuk membebaskan diri kita dari ekspektasi orang lain, untuk mengembalikan diri kita sendiri, disitulah letak kekuatan besar dari harga diri. Betul banget kan? Self-respect itu ibarat pertahanan kita dari ekspektasi dan penilaian orang lain yang nggak perlu. Dengan menghargai diri sendiri, kita jadi bisa leluasa mengejar apa yang menurut kita baik dan benar, bukan yang dipaksakan sama lingkungan sekitar. Terus gimana sih cara membangun self-respect yang kuat itu? Pertama, coba kenali dulu strengths dan weaknesses kita. Pahami betul apa yang jadi kelebihan kita supaya kita bisa lebih percaya diri. Tapi di saat yang sama, juga sadari apa kekurangan kita agar kita bisa terus improve dan nggak jadi arogan. Kedua, belajarlah untuk ngasih batasan dan berani bilang tidak kalau memang dirasa nggak sesuai dengan nilai-nilai kita. Ketiga, jangan lupa untuk selalu bersikap baik dan penuh kasih sayang pada diri kita sendiri. Kita semua pasti pernah salah, gagal atau nggak sesuai ekspektasi. Tapi bukan berarti kita layak dicaci maki, apalagi sama diri sendiri. Coba deh posisikan diri kita sebagai sahabat terbaik buat diri sendiri. Kalau kita lagi down, ya hibur. Kalau kita lagi stuck, ya semangatin. Pokoknya, perlakukan diri kita sebaik kita memperlakukan orang-orang yang kita sayangi. Terakhir, biasakan diri untuk merayakan setiap keberhasilan kecil yang udah kita capai. Entah itu berhasil bangun pagi tepat waktu, akhirnya beres ngerjain tugas berat, atau bisa konsisten olahraga seminggu penuh. Dengan menghargai progres sekecil apapun, kita memupuk rasa cinta dan respect ke diri sendiri. Lama-lama, kita jadi lebih yakin dan paham deh bahwa kita mampu melakukan banyak hal hebat. Di akhir pembahasan tentang self-respect ini, coba deh kita renungkan quote dari Roy Bennett. Hargai dirimu dengan cukup untuk menjauh dari apapun yang tidak lagi bermanfaat bagimu, tidak lagi membesarkanmu, atau membuatmu bahagia. Karena menghargai diri sendiri itu bukan cuma soal merasa baik tentang pencapaian kita. Lebih dari itu, self-respect adalah tentang berani ambil keputusan untuk hidup yang lebih berkualitas. Apapun itu keputusannya, selama kita udah kenali dan respect diri sendiri, niscaya nggak akan nyesel deh. Jadi guys, gimana nih setelah kita bahas tuntas 10 skill yang bakal berguna seumur hidup ini? Semoga pada dapat pencerahan ya, dan makin termotivasi untuk terus upgrade diri. Nah sekarang, coba deh kalian pilih satu dari 10 skill tadi yang menurut kalian paling perlu diasah lagi dalam hidup kalian. Terus coba praktekin salah satu tips yang udah dikasih selama seminggu ke depan. Kalau udah, jangan lupa share juga dong perkembangan kalian di kolom komentar. Ceritain aja gimana pengalaman kalian selama nyoba tips-tipsnya, kendala apa yang dihadapi, atau malah success story. Karena kita semua di sini adalah komunitas yang saling belajar dan menguatkan. Last but not least, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi biar nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Jadi sekali lagi guys, terima kasih banyak udah mau meluangkan waktu buat nonton video ini sampai akhir. I really appreciate that dan semoga bermanfaat ya ilmunya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.